Pemirsa, menu olahan seafood bisa menjadi pilihan Anda untuk berbuka puasa. Kali ini kami ajak Anda ke Cilandak, Jakarta Selatan. Ada restoran seafood kiloan dengan guyuran saus padangnya yang dijamin menggoyang lidah. Assalamualaikum pemirsa, kali ini saya lagi jalan-jalan di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Dan kayaknya sore ini saya mau buka puasa pakai hidangan laut alias seafood gitu. Duh, kebetulan saya juga nemuin salah satu resto seafood yang kayaknya enak banget gitu. Jadi yuk langsung aja kita lihat lebih dekat. Ini nih tempat yang saya pilih untuk berbuka puasa dengan hidangan laut atau seafood. Ngomong-ngomong, ada pilihan menu apa aja ya? Di sini itu jual seafood kiloan. Kalau kita paling besar di sini itu seafood platernya. Jadi dia dalam satu plate itu dia ada mix antara lobster, kepiting, sama kerang 5 jenisnya. Ada cuminya juga, ada opor juga. Oke, harganya berapa nih Mas? Harganya tuh kisaran dari 145 sampai 270 yang paling mahal. Wah, aneka pilihan seafood yang disajikan dalam satu nampan. Pasti istimewa. Beli apa Mas di sini? Favorit kita menu di sini adalah kerang bambu, lada hitam, sama kerang hijau, karamel pedas. Bumbunya enak, nyerap banget. Oke, waduh ini Terutama yang paling favorit tuh saus padangnya. saus padangnya. Tapi kali ini saya lebih ke anak-anak buka puasa ke ini saus tiram. Ya, makasih Mas. Wah pemirsa, ini menu berbuka saya, seafoodnya udah dibungkus, jadi saya mau langsung pulang aja buat dimakan bareng keluarga gitu ya. Dari Jakarta, Gisel Yanurahma bersama juru kamera, Raga Firdaus dan Diko Andi. Sampai jumpa. Pemirsa, meski lebaran masih 3 minggu lagi, ribuan warga sudah antusias berburu baju lebaran di Tanah Abang, Jakarta Pusat, spot belanja fashion favorit di Indonesia. Lalu apa saja model baju lebaran yang jadi tren tahun ini? Berikut laporan Amrina Rida. Ya pemirsa, Hari Raya Idul Fitri memang masih lama, masih ada 3 minggu lagi, tapi ternyata animo masyarakat dalam berburu baju lebaran ini sudah sangat tinggi. Di Pasar Tanah Abang Blok A ini dari tadi sudah banyak sekali masyarakat yang mencari baju lebaran. Nah kita langsung lihat aja ya, baju lebaran yang lagi ngetren kali ini tuh apa. Nah kalau tadi kami berbincang dengan pedagangnya, kalau baju untuk perempuan nih yang lagi ngetren adalah baju gamis shimmer. Nah ini lihat nih, warnanya ini memang shimmer, mengkilap begitu, dan kalau saya pegang tadi bahannya halus sekali, lalu juga warnanya cantik dan juga ada motif-motifnya. Nah untuk baju-baju shimmer ini harganya adalah Rp280.000, jadi memang cukup affordable dan juga terjangkau, dan pasti warnanya cantik-cantik. Selain baju-baju ini ada banyak sekali ribuan model baju-baju lebaran, dan juga kalau tadi pedagang mengaku omset mereka selama bulan Ramadan ini naik hingga 40%. Gimana Bu? Iya, karena waktunya masih di awal Ramadan ya, mungkin nggak terlalu ramai dibandingkan ketika sudah mepet Hari Raya Idul Fitri begitu. Jadi Opis nyarinya baju yang kayak gimana sih? Yang muslimah lah. Yang modelnya kayak gimana Bu? Yang simple, nyaman, ya yang pantas lah gitu. Ini kebetulan nyari buat yang laki-laki nih, berarti total ada sekitar 8, dewasa sama anak-anak ya. Kayaknya sih tahun ini kita sengaja nyarinya yang gamis gitu. Jadi biar samaan gamis buat sholat id kan, sama keliling gitu sih Mbak. Jadi dari pemirsa yang juga belum mendapatkan baju lebaran bisa langsung datang saja ke Pasar Tanah Abang Blok A. Dari Jakarta, Amrina Rida, Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 3.500 takjil dan menu buka puasa dibagikan setiap harinya di Masjid Joko Krian, Yogyakarta. Berlomba dalam kebaikan di bulan Ramadan. Donatur menu takjil di masjid di kawasan Mantri Jeron tersebut telah terkumpul hingga Rp1,5 miliar. Seperti inilah suasana di halaman Masjid Jogokarian Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Ribuan masyarakat antusias untuk antre mendapatkan takjil dan menu buka puasa yang dibagikan secara gratis.
Setiap harinya ada 3.500 menu buka puasa yang dibagikan untuk jamaah dan masyarakat umum. Menu takjil dan buka puasa tergolong istimewa dan selalu berganti-ganti setiap harinya. Mulai dari tongseng ayam, rawon daging, sop daging sapi, hingga menu Nusantara lainnya. Menu-menu ini disajikan dan dimasak oleh ibu-ibu jamaah masjid setiap harinya. Orang gitu, selain dapat makanan gratis, kita juga bisa ketemu teman-teman yang lain yang dari berbagai daerah karena Jogokarian ini merupakan salah satu ikonik dari Ramadan Yogyakarta. Menurut pengurus masjid, dana untuk penyediaan takjil dan menu buka puasa berasal dari donasi jamaah yang hingga kini telah terkumpul 1,5 miliar rupiah. Dan itu kita untuk seproporsinya kita anggarkan untuk 15.000. Dari Kota Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 3.500 takjil dan menu buka puasa dibagikan setiap harinya di Masjid Joko Krian, Yogyakarta. Berlomba dalam kebaikan di bulan Ramadan. Donatur menu takjil di masjid di kawasan Mantri Jeron tersebut telah terkumpul hingga 1,5 miliar rupiah. Seperti inilah suasana di halaman Masjid Jogokarian Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Ribuan masyarakat antusias untuk antre mendapatkan takjil dan menu buka puasa yang dibagikan secara gratis. Setiap harinya ada 3.500 menu buka puasa yang dibagikan untuk jamaah dan masyarakat umum. Menu takjil dan buka puasa tergolong istimewa dan selalu berganti-ganti setiap harinya. Mulai dari tongseng ayam, rawon daging, sop daging sapi, hingga menu Nusantara lainnya. Menu-menu ini disajikan dan dimasak oleh ibu-ibu jamaah masjid setiap harinya. Orang gitu, selain dapat makanan gratis, kita juga bisa ketemu teman-teman yang lain yang dari berbagai daerah karena Jogokarian ini merupakan salah satu ikonik dari Ramadan Yogyakarta. Menurut pengurus masjid, dana untuk penyediaan takjil dan menu buka puasa berasal dari donasi jamaah yang hingga kini telah terkumpul 1,5 miliar rupiah. Dan itu kita untuk seproporsinya kita anggarkan untuk 15.000. Dari Kota Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Berniat membantu warga sekitar, seorang ibu muda sukses merintis usaha gula dan madu bunga kelapa di Magelang, Jawa Tengah. Sebagai CEO muda, ia bahkan kini masih menyelesaikan pendidikan S3-nya di UGM. Menariknya pemirsa, sebagian usaha hasil penjualan ia bagikan untuk beasiswa, makan hingga kesehatan gratis bagi warga sekitar. Dan berikut kisah inspiratifnya dalam program seputar Ramadan RCTI Bisnis Muslim Milenial. Nama saya Ella Rizky Farihatul Maftuhah, sekarang menjadi CEO PT Nira Lestari Internasional. Dulu saya alumni Pondok Ihsanul Fikri Tarbiyatul Mukmin, dan sekarang saya masih mengejar pendidikan di S3 Doktoral Kimia Universitas Gadjah Mada. Jadi awal mula saya memutuskan untuk bisnis gula kelapa, madu kelapa itu karena potensi di daerah saya ini sangat besar kelapa, perkebunan kelapa, ada sekitar 480 hektar perkebunan kelapa gitu. Nah setelah itu saya belajar marketing, digital marketing dan lain sebagainya. Ini bagus nih prospek untuk ekspor. Nah waktu itu alhamdulillah kita bisa ekspor dan kita bisa buka cabang perusahaan juga di luar negeri. Produk kita sudah diekspor ke Korea, Belanda, dan Malaysia. Kalau di Malaysia, alhamdulillah kita sudah membuka perusahaan di sana. Dulu ketika awal mulai usaha,
Tantangan terbesarnya itu adalah mengubah mindset dari petani itu sendiri. Untuk melatih petani membuat sesuatu yang berstandar internasional dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, itu saya butuh sekitar 3 tahun, sehingga apa yang dibuat oleh para petani itu layak untuk dikonsumsi masyarakat luas. Kita juga ada memberdayakan 94 petani yang ada di desa, dan kita juga merekrut 15 staff yang di online, digital marketing dan lain sebagainya sebagai tenaga kerja di PT Nirlestari Internasional. Dulu kita hanya bisa memproduksi sekitar 200 kilo per bulan, tapi dengan bertambahnya petani, sekarang ada 94 petani, kita bisa 2 ton per bulan. CSR kita bagi menjadi 3. CSR dari omset itu kita jadikan untuk beasiswa bagi anak petani, kemudian makan dan protein gratis untuk warga desa, dan juga kesehatan gratis untuk warga desa. Bagi saya Al-Quran itu the way of life ya. Oleh karena itu kenapa saya sangat berazam untuk menghafalkan 30 juz. Ketika kita ingin jalan keluar, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Jadi yang kita cari itu takwa dulu kalau kembali berdasarkan Al-Quran gitu. Oleh karena itu Al-Quran itu bagi saya itu harus dihafal dan dipahami dan diamalkan. Di mana barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan kewajibannya, menjalankan sunnahnya, maka Allah akan menjadi pendengarannya untuk dia mendengar, menjadi penglihatannya untuk dia melihat, menjadi tangannya untuk dia berbuat, menjadi kakinya untuk dia berjalan. Kalau hambaku ini minta sesuatu, pasti akan kuberi. Kalau hambaku ini meminta perlindungan, pasti akan aku lindungi. Jadi kunci nikmatnya hidup itu berpasrah sama Allah. Jalani aja kewajiban, jalani aja sunnah-sunnah, yang penting deket sama Allah, semuanya beres. Oleh karena itu saya menetapkan target-target di bulan Ramadan ini, ibadahnya harus lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Kalau urusan bisnis dan lainnya kan rezeki itu dari Allah kan. Kalau Allah sudah ridho, ya datang dari mana aja. Nggak usah mikir, nggak usah khawatir. Yang penting kita dekat sama Allah. Jangan sampai malah momentum Ramadan ini kita lalai dikarenakan bisnis. Jadi kita bermohon kepada Allah, mendekat lagi kepada Allah. Nggak hanya rezeki di dunia aja, tapi kita harus visioner. Kita mengharap rezeki di akhirat. Berupa apa? Berupa ridho Allah, berupa kasih sayang Allah, dan juga salah satunya surganya Allah bersama Nabi dan juga para syuhada.